Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Satul Karlina dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai mata kuliah Lembaga Instrumen dan Keuangan Syariah yang mana dibimbing oleh dosen Ibu Aslihah SEMM. Adapun tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pelanggaran-pelanggaran syariah yang terjadi di pasar modal konvensional. Adapun poin-poin yang saya ambil yaitu terdapat 8 poin, yaitu yang pertama mengenai sekuritas emiten yang memproduksi produk haram. Kemudian tema yang kedua, menjual sekuritas yang belum dimiliki. Dan yang ketiga, transaksi maghrib. Yang keempat, manipulasi atau tadlis. Yang kelima, rekayasa permintaan dan penawaran. Dan yang keenam, rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yang ketujuh, transaksi yang dibatasi waktu atau dikaitkan dengan transaksi yang lain, dan yang terakhir yaitu dua transaksi atau lebih dalam suatu perjanjian. Selamat menyimak. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu mengenai sekuritas emiten yang memproduksi produk haram. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih sekuritas emiten itu? Jadi, sekuritas emiten itu yaitu merupakan perusahaan swasta atau BUMN yang mencari bantuan modal di bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Adapun jenis-jenis efek yang berlaku di bursa efek itu seperti saham, kemudian korporasi, reksadana, dana yang diperdagangkan dalam bursa efek, dan yang terakhir yaitu derivatif. Nah, hukum dalam Islam memproduksi produk yang haram itu adalah haram atau dilarang, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang jual beli khamar, babi, bangkai, dan berhala. Nah, poin yang berikutnya yaitu mengenai menjual sekuritas yang belum dimiliki. Biasanya, transaksi seperti ini sering kita kenal dengan istilah short selling, yaitu tindakan investor yang menjual saham tanpa memiliki saham itu terlebih dahulu, dengan harapan harga saham itu turun sehingga dapat membeli saham itu dengan harga yang lebih murah. Artinya, investor ini mengambil keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Nah, tindakan seperti ini biasanya di dalam Islam itu sering disebut dengan praktik riba. Kenapa? Karena pengembalian pinjaman itu tidak sesuai dengan apa yang sudah, tidak senilai dengan apa yang sudah dipinjamkan. Jadi seperti itu. Poin yang berikutnya yaitu mengenai transaksi maghrib. Apa sih transaksi maghrib itu? Jadi transaksi maghrib itu merupakan singkatan dari 3 transaksi, yang mana singkatan itu terdiri dari maisir, dan yang kedua yaitu goror, dan yang ketiga riba. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama yaitu maisir. Apa sih maisir itu? Maisir itu biasanya sering kita kenal dengan istilah perjudian atau untung-untungan dan mengambil spekulatif yang tinggi. Dan itu di dalam Islam hukumnya haram. Kemudian yang kedua yaitu goror. Goror merupakan sesuatu ketidakpastian atau ketidakjelasan bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Nah, ini juga dilarang di dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu riba. Riba itu merupakan mengambil tambahan dari harta pokok atau modal
tanpa pengganti yang dibenarkan di dalam syariah. Jadi mengambil keuntungan sebelah pihak saja, dan itu juga dilarang di dalam Islam. Nah, poin yang keempat yaitu mengenai manipulasi atau tadlis. Istilah ini sering ya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih itu? Jadi, itu suatu transaksi yang mana suatu pihak menyembunyikan informasi dari pihak yang lain, sehingga menimbulkan keuntungan bagi pihak satu saja dan merugikan pihak yang lain. Ya, seperti yang menipu gitu. Nah, tadlis ini dapat disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu tadlis kualitas, kemudian tadlis kuantitas, dan tadlis penyerahan waktu, dan yang terakhir yaitu penipuan harga. Baik, yang berikutnya yaitu mengenai rekayasa permintaan dan penawaran. Di dalam fikih Islam, transaksi rekayasa permintaan dikenal dengan istilah bai' najasi, dan rekayasa penawaran dikenal dengan istilah ihtikar. Transaksi bai' najasi itu dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena transaksi ini merupakan transaksi yang mana penjual menyuruh orang lain agar memuji barang yang dijual dengan harapan si penawar itu benar ingin membelinya, padahal penawar tidak benar-benar ingin membeli barang tersebut. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, rekayasa penawaran itu sering disebut dengan ihtikar, yaitu penimbunan barang. Ini sudah pernah saya jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Baik, poin yang ketujuh yaitu mengenai transaksi yang dibatasi waktu atau dikaitkan dengan transaksi yang lain. Nah, transaksi seperti ini biasanya sering dikenal dengan istilah ta'alluq. Apa sih ta'alluq itu? Jadi, ta'alluq itu merupakan penjualan bersyarat yang mana yang terjadi apabila ada dua akad yang saling berkaitan, di mana berlakunya akad yang pertama tergantung pada akad yang kedua, sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu rukun dalam suatu akad, yaitu objek akad. Nah, ini pelanggaran syariah yang sering kita temukan di dalam pasar modal konvensional. Baik, sampailah pada pembahasan yang terakhir pada tema kali ini, yaitu mengenai dua transaksi atau lebih di dalam suatu perjanjian. Biasanya, istilah ini sering kita kenal dengan sebutan multi akad atau al-uqud al-murakkabah, yaitu sehingga semua akibat dari penggabungan akad-akad itu dan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan itu tidak boleh dilakukan di dalam transaksi jual beli. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.